Kaitan dengan kriteria bacaan bertajwid, ya bukan saya mengatakan ya, tapi Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa ya apa sih kriteria bacaan bertajwid? Kata beliau, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Dia menunaikan hak hurufnya. Hak hurufnya dia tunaikan. Contoh misalkan yang berkaitan dengan hak huruf itu sifat huruf, sifat karakternya. Apakah karakternya mengalir suara? Apakah karakternya tertahan suara? Apakah karakternya mengalir nafas atau sebaliknya? Apakah karakter huruf itu tebal ataupun karakter itu tipis? Sifat huruf. Sifat ya. Nah, sifat itu ada dua. Ya, ada sifat lazimah, ada sifat aridah ataupun sifat ghairu lazimah. Ya, sifat lazimah dan sifat ghairu lazimah. Sifat lazimah ada 17, sifat ghairu lazimah ada 11. Sifat ghairu lazimah itu berkaitan hukum-hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KDKB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya di kesempatan kali ini kita kembali dalam sebuah pertemuan insya Allah tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Dan juga alhamdulillah sudah hadir tepat di pinggir saya, Masya Allah, seseorang yang beliau tentunya sudah mahir dalam bidangnya ya. Insya Allah kita berkenalan dulu dengan beliau. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz ya, tentunya Masya Allah. Beda ya teman-teman KTKB, kalau seorang penghafal Quran, kalau seorang yang beliau mahir dalam Al-Quran, mungkin dari sudut pandangnya juga berbeda. Masya Allah, bercahaya sekali ya malam hari ini Ustaz. Masya Allah. Dan juga tentunya kali ini kita akan banyak belajar banget dari beliau ya, khususnya tentang pentingnya belajar Al-Quran sesuai tajwid. Betul ya Ustaz ya? Ya. Nah, begini Ustaz, karena kan kebanyakan kita nih terkadang suka bukan menomor dua kan, artinya yang penting kita melaksanakan sholatnya ya Ustaz. Padahal dalam sholat itu juga tentu saja kita harus memperbaiki dari sisi tajwidnya ya Ustaz ya. Betul banget Ustaz ya. Nah, nih Ustaz, menurut pandangan Ustaz, seberapa penting kita belajar tajwid ya, atau kita seberapa penting kita belajar Al-Quran yang memang harus sesuai dengan tajwid Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Disclaimer ya, kalau dibilang mahir sih tidak. Masya Allah. Ya, dibilang mahir tidak, hanya sebagai pemula yang apa ya namanya, mempunyai keinginan, ya, keinginan untuk sedikitnya berbagi apa yang pernah saya pelajari dan juga sedang saya pelajari ya saat ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin di podcast sebelumnya juga sudah disampaikan, kalau dibilang mahir tidak, ya sangat jauh dari mahir ya. Kalau kita lihat definisi qori di zaman dulu ya, qori itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai hafalan, bukan hanya sekedar hafalan ternyata. Iya. Masya Allah. Ternyata ada 3 tingkatan. 3 tingkatan Ustaz Iya. ya. Tentunya maaf Ustaz, bukan hanya sekedar dibacakan, Betul. kemudian orang mendengarkannya enak banget. Betul. Gitu ya. Padahal enak itu belum tentu bacaan tajwidnya benar gitu ya. Tepat sih. Betul ya. Ternyata setelah saya baca-baca, Iya. ya, ada syarah ataupun penjelasan dalam Manzumah Al-Muqaddimah karya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala. Di situ dijelaskan bahwa qori itu di zaman tabi'in, di zaman para ulama dulu itu ada 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan mubtadi, pemula Ustaz ya. Ternyata pemulanya zaman dulu itu mereka hafal 30 juz. Masya Allah, itu pemula ya. Mungkin ya. Artinya tidak ada salah sedikit kan? Sempurna gitu. Mumtaz ya. Bukan hanya sekedar mungkin ternyata. Dia harus menguasai paling minimalnya 3 riwayat macam bacaan. Masya Allah. Kalau mungkin Ustaz maaf ya,
kalau disandarkan dengan suasana hari ini atau mungkin keadaan hari ini, Betul. berbeda jauh sekali Ustaz ya. Beda jauh sekali. Kalau sekarang kan orang tampil di depan baca Quran, ya indah suaranya sudah disebut qari. Wah, betul banget. Wah, bagus banget gitu ya. Masya Allah, zaman dulu Iya. qari itu disematkan kepada orang yang bukan hanya sekedar hafal bacaan, Iya. tapi dia menguasai riwayat ragam bacaan. Jadi definisinya kuat banget gitu ya. Oh, ya kalau kita mungkin mengenal dalam riwayat Imam Hafs, Iya. bukan hanya sekedar riwayat Imam Hafs, Iya. ya pada zaman dulu disebut mubtadi itu, Iya. ya. Dia juga harus menguasai riwayat Imam Syu'bah. Kemudian mungkin ada riwayat imam yang lain dari jalur qiraat yang lain, misalkan riwayat Warsh, riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Itu minimalnya 3 riwayat yang dia harus kuasai. Itu Minimal, disebut dengan iya. qari mubtadi. Minimal ya sahabat Pemula. KTKB ya. Pemula. ya. Masya Allah. Ya Allah. Untuk level mutawasitnya, Iya. ya pertengahan disebut qari mutawasit. Iya. Itu dia sudah menguasai minimal 4 sampai 5 riwayat bacaan. 4 sampai 5 riwayat. Iya. Di samping tadi 30 juz Iya. hafal secara Itu syarat mutlak ya Ustaz ya? mutlak. Zaman dulu disebut kan Iya. qari. Iya. Kemudian level muntahinya, Iya. level tingginya, Iya. ya minimalnya Hmm. dia harus menguasai setidaknya 5 ke atas. 5 ke atas ya. Iya, riwayat Oh, Masya Allah. ragam bacaan. Ada yang baca wadduha, ada wadduha, ada wadduhe, ya, ada dan macam-macam itulah ragam bacaan Oke. yang tentunya semuanya adalah mutawatirah sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau sekarang sedikit-sedikit mungkin orang tampil di depan, suaranya indah, ya. Enak Sudah, pokoknya, yang iya. penting enak didengar gitu Sudah Ustaz ya. disebut dengan Qari. Iya. Padahal tentu saja Ustaz memang untuk mencapai hal itu dibutuhkan sesuatu yang spesial tentu Ustaz ya. Karena yang kita bacakan adalah kalam ilahi, Betul. ayat suci Al-Qur'an yang tentu saja dibutuhkan sesuatu yang betul-betul pemahaman dari tidak hanya arti Betul. saja Ustaz ya. Ternyata Masya Allah ya, kita sekarang masih jauh Iya. ya dari para ulama yang dulu mereka mengemban satu ilmu, satu bidang, Iya. ya. Dan ternyata Masya Allah, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran ini sangatlah istimewa. Betul. Kalau kita lihat Al-Quran dari segi langgam bacaannya pun kita Masya Allah sudah terperangah gitu, takjub, Iya. luar biasa. Baru bagaimana cara bacanya, Betul sekali. baru Ustaz. bagaimana cara bacanya, Iya. bagaimana dengan kita ilmu yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu tadabbur, ilmu lughah dan lain sebagainya. Kelengkapan itu ya, Masya Allah. yang akhirnya juga akan berpengaruh Betul. pada pendengar Betul. ataupun yang memaknai dari kalam-kalam ilahi tersebut. Ustaz. Makanya saya luar biasa gitu ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi. Silakan cek di kitab manapun, Iya. di karya manapun yang mengatakan di awalnya dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada. Masya Allah. Ya, sedikit pun coba ada nggak yang mengatakan di satu karya ilmiah yang dia mengatakan ini buku, ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, kecuali Al-Quran. Katanya Masya Luar Allah. biasa. Sebegitu istimewanya. Istimewanya. Ini baru bacanya. Baru bacanya. Baru bacanya. Belum ke mentadaburi maknanya. Ya. Dari segi bahasanya dan lain sebagainya. Baru tahapan awal saja. Iya. Yang mana Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab yang ada di kita kenal gitu. Iya. Bahasa Yang Arab biasa umum. dipergunakan Iya. gitu ya tadi. Kita misalkan kaifa haluk dan lain sebagainya ya. Mada ta'mal dan lain sebagainya. Kalau Quran bahasa Arab bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang khusus. Khusus ya. Khusus. Ya, satu huruf yang ada dalam Al-Quran mengandung mu'jizat. Makanya kenapa disebut dengan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat nanti. Betul. Nah kaitannya juga dengan bacaan tersebut tentunya
dari sisi pengetahuan Betul. ya, ataupun dari sisi sadat yang benar, bacaan yang benar, Betul. ya itu akan juga berpengaruh pada pendengar kita ya, maksudnya kita yang mendengarkan ketika kita sholat kita menjadi makmum ya, pada akhirnya begitu mendengar, masya Allah mengalirnya seperti apa, kemudian bayangan-bayangan tentang arti dari bacaan Quran tersebut Masya itu Allah. mengalir sekali ya Ustaz Iya. ya. Itulah mungkin pengaruhnya ya Ustaz ya. Betul. Pengaruh dari bagaimana ketika bacaan Al-Quran itu betul-betul dari sisi ilmunya lengkap gitu Ustaz ya. Betul. Oke. Sudah fasih, Iya. suaranya indah, lengkap sekali. Masya Sholat kita khusyuk luar biasa. Iya. Di belakang pun mau berapa juz pun hayo. Oh, Itu kan? yang biasanya hanya trikul ya Ustaz. Iya. Pada Biasanya kan akhirnya Al-Baqarah siap semuanya gitu. Masya Allah. Ya, insya Allah. Masya Allah. Terkadang kita kalau misalkan mengimami gitu ya, kemudian kita agak pendek bacaannya, Ustaz, mana Iya. pendek-pendek Iya. kenapa pendek bacaannya Iya, gitu iya, dan betul. sebagainya. Ternyata efek daripada sahihnya bacaan Iya. kita, kemudian ditambah mungkin anugerah suaranya yang bagus, Ya, Masya Allah. ya itu menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, ini pengalaman pribadi saya Ustaz Betul. contohnya. Karena saya juga pernah mengalami, maksudnya ya pernah gitu ya, menjadi makmum, salah satunya adalah menjadi makmumnya Ustaz gitu ya. Masya Allah. Kapan? Pernah beberapa kali ya, Oh, Ustaz. gitu. Makanya yang saya rasakan memang seperti itu, Ustaz. Masya Ketika maksudnya, jadi saya mendengarkan, begitu saya melaksanakan sholat, saya mendengarkan. Ketika memang bacaannya begitu mengalir indahnya, Masya Allah. makhraj huruf yang begitu tepatnya, itu yang akhirnya justru membawa kita kepada sesuatu hal yang betul-betul makna dari sholat itu adalah sebuah istirahat ya, artinya Masya Allah. istirahat, betul-betul kita pendekatan kepada Allah itu Iya. terasa banget itu Ustaz ya. Betul. Karena pada akhirnya apa? Justru nagih gitu ya Ustaz ya. Iya. Nagih jadinya. Loh kok pendeknya bacaannya kayak gini, betul. Saya merasakan sekali hal itu ya Ustaz ya. Betul. Memang kalau kita lihat dalam Manzumah Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, Iya. fasihnya kita di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Indahnya kita dalam bacaan Al-Qur'an itu ternyata bukan yang diutamakan itu bukan dari suaranya. Iya. Ternyata kata beliau, Iya. ya, di sini disebutkan bahwa wa huwa aidun hilyatut tilawati. Ternyata ilmu tajwid itu menjadi bumbu, menjadi sesuatu hal yang menjadikan bacaan kita itu indah. Ya, ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita tilawah, ya, wazinatul ada'i wal qiraati. Menjadi penghias ketika kita setoran, Iya. ya, dan kita baca. Setoran, ya, hafalan, Iya. setoran bacaan, ya, itu menjadi penghias kata beliau. Iya, Ustaz. Ternyata bukan dari segi suara yang paling Iya. utama, tapi dari segi kualitas bacaan Al-Qur'an itu apakah sudah tepat atau belum. Ternyata memang semua orang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah indah suara. Betul. Betul sekali. Tapi semua orang punya potensi untuk mengejar mengindahkan. kefasihan bacaan Iya. Al-Qur'an, ya, Dan betul. akhirnya menjadi indah gitu ya dari Iya. kefasihan itu ya. Kefasihan itu. Iya. Bisa ngejar kok Iya. insya Allah. Meskipun Ustaz saya mah ada sukunya suku Jawa, saya mah sukunya Medok, suku ini, gitu gitu, ya. sebagainya. Insya Dengan Allah, ciri khas masing-masing gitu ya, Ustaz ya. dengan pertolongan Allah, Iya, semuanya. dengan dia kesungguhan dia ingin belajar, Hmm. Allah berikan pada saat yang tepat. Masya Allah tuh sahabat KDKB ya. Bagaimana akhirnya bacaan Al-Quran ini akan menjadi sesuatu hal yang spesial ya dari diri kita Ustaz. Nah, kaitannya dengan bacaan tersebut tadi Ustaz ya, kita akan menyambungkan. Nah, selanjutnya adalah kriteria dari bacaan bertajwid ya Ustaz ya. Betul. Bagaimana kemudian kita dari dasarnya saja Ustaz, kita akan memperbaiki dari setiap tahapan-tahapan bacaan agar ketika kita sholat, ketika minimal kita sholatnya tidak berjamaah ya, artinya kita sholat sendiri dengan membacakan bacaan-bacaan Al-Quran. Betul. Minimal kita merasa percaya diri karena bacaannya tepat gitu Ustaz. Baik. Nah, kriteria dari tajwidnya. Nah, berkaitan dengan kriteria bacaan bertajwid, ya bukan saya mengatakan, ya, tapi Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa, ya, apa sih kriteria bacaan bertajwid? Kata beliau, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Dia menunaikan hak hurufnya.
hak hurufnya dia tunaikan. Contoh misalkan yang berkaitan dengan hak huruf itu sifat huruf, Sifat. karakternya, apakah karakternya mengalir suara, apakah karakternya tertahan suara, apakah karakternya mengalir nafas atau sebaliknya, apakah karakter huruf itu tebal ataupun karakter itu tipis. Sifat huruf. Sifat ya. Nah, sifat itu ada dua. Ya, ada sifat lazimah, ada sifat aridah ataupun sifat ghairu lazimah. Ya, sifat lazimah dan sifat ghairu lazimah. Sifat lazimah ada 17, sifat ghairu lazimah ada 11. Sifat ghairu lazimah itu berkaitan hukum-hukum tajwid. Ya, hukum tajwid, nun mati dan sukun ya. Kemudian apa namanya? Tebal tipis dan lain sebagainya ya. Jadi sini sebutkan haqqaha min kulli sifatin, ini dari segi sifat. Wa mustahaqqaha dan mustahak hurufnya. Ya, maksudnya adalah dari hukum-hukum tajwidnya, ya, tebal tipisnya harus diperhatikan. Jadi tadi yang pertama adalah sifat hurufnya, yang kedua adalah hukum tajwidnya, perhatikan. Ya, hukum tajwidnya perhatikan. Pelajari. Ya, bagaimana praktiknya. Jangan sampai idhar dibaca idgham, iqlab dibaca idhar dan lain sebagainya. Jangan ketukar-tukar lah. Jadi pabaliut ya istilahnya. Jadi pabaliut. Nah, kemudian kata beliau waraddu kulli wahidin li aslihi. Kembalikan setiap huruf itu pada asalnya, makhrajnya perhatikan. Itu bunyinya ya. Makhrajnya tadi sifatnya, kedua hukum tajwid. Ya, sifat, hukum tajwid, yang ketiga makhrajnya perhatikan. Dari mana asal bunyinya? Hamzah itu di mana sih? Di sini apa di sini apa di sini? Harus diperhatikan. Ya, ain itu di mana sih? Nah, supaya tidak tertukar dengan huruf-huruf yang lain. Itu. Sebentar, Ustaz. Nah, itu sih saya pribadi terkadang tadi ya, kendalanya adalah di lebih ke juga makhraj huruf ya. Betul. Jadi antara kita membedakan salah satu huruf yang memang bunyi huruf yang sama dan hampir bunyinya sama gitu ya. Betul. Ya, seperti itu, Ustaz. Jadi terkadang memang apa ya, kita yang memang saya pribadi terus belajar gitu ya, Ustaz ya. Untuk bukan menyempurnakan sih, untuk terus belajar gitu bagaimana pengucapan makhraj yang baik dan benar tersebut. Nah, kendalanya adalah memang dari sisi keluarnya huruf gitu ya, ya. Ya, makhraj hurufnya itu yang memang terkadang antara za kayak gitu ya, ya. Nah, kayak gitu ya. Yang terkadang ketika kita praktekkan kebacaannya, loh kok beda, ketukar loh kok gitu ya. Betul. Mungkin bisa jelaskan. Iya, tambahan sedikit lagi, satu lagi. Harus seimbang. Maksudnya adalah seimbang ini adalah dari satu huruf ke huruf yang lain, jangan ada yang berubah, konsisten. Ya, kemudian dari satu kalimat dengan kalimat yang lain panjang pendeknya harus seirama gitu, jangan ada yang beda. Kalau misalkan kita mengambil riwayat Imam Hafs dan Asim, Thariq Syatibi, kita baca mad jaiz itu 4 harakat. Di awal kita baca 4 harakat, sampai akhir pun kita baca 4 harakat, misalkan demikian. Ya. Kemudian dari segi misalkan mad tabi'i, jangan ada yang ketukar-tukar. Mad tabi'i di sini 2 harakat, di sini di situ dibaca lebih dari 2 harakat. Jangan ketukar-ketukar, jangan ditambah, jangan dikurangi. Mizan, seimbang dan konsisten. Itu 4 kriteria bacaan ya bertajwid. Ya, yang paling utama. Dan ada 2 lagi. Kata beliau, min ghairi matakallufi, jangan takalluf, jangan terlalu menekan makhrajnya, jangan terlalu karena mungkin kita baru belajar sehingga memindahkan kebiasaan yang tadinya mungkin salah ya, masa transisi. Iya, betul. Biasanya itu biasanya itu ada. Sahabat ke KBN gitu. Biasanya ada masa transisi. Betul banget. Antara da gitu ya. Itu biasanya ada takalluf. Ya, terlalu menekan, terbebani baca Qurannya, capek. Ya, itu memang menimpa pada orang-orang yang baru belajar. Nah, kemudian wala ta'assufi, jangan ta'assuf, jangan terlalu lebay lah. Kemudian demi kepentingan nada, misalkan ini mad tabi'i harus dibaca 2 harakat, ini dibaca 4 harakat. Dzalikal kitabu dibaca dzalikal kitabu. Misalkan dzalikal kitabu la raiba fi. Bisa. Kalau baik
Iya, ya, betul. 2 harokat dibaca 4 4 harokat. harokat. Dan itu sudah keluar dari haknya Ustaz Iya, ya. ta'assuf. Jadi 6 kriteria bacaan bertajwid. 1 apa? Iya. Sifat. Perhatikan. Kedua hukum tajwidnya. 3 makhrajnya. Keempat harus seimbang. Seimbang. Keempat, jangan terlalu menekan. Iya. Nanti capek baca Qur'annya. Iya. Ya, yang keenam, jangan lebay. Jangan lebay. Ya, dan seluruhnya itu bisa kita dapatkan dengan baik, insya Allah dengan cara kita talaki dengan guru kita. Betul. Ya, dengan guru kita. Talaki ya. Talaki dan musyafahah. Talaki itu artinya kita bertemu langsung dengan guru kita, baik itu lewat Zoom ataupun lewat WA ya, video call ataupun kita langsung hadir bertemu dengan guru kita. Kita dengarkan bacaan mereka, bacaan guru kita, kemudian kita ikuti, kemudian guru kita mengoreksi bacaan. Betul sekali. Itu yang paling tepat cara belajar Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Qur'an dari malaikat Jibril. Masya Allah. Bagaimana sahabat KDKB? Banyak hal tentunya yang kita dapatkan ya. Salah satunya adalah bagaimana kriteria dari bacaan bertajwid ya Ustadz ya. Betul. Nah, mudah-mudahan tentunya dari sekian banyak kesalahan yang sudah kita perbuat Ustadz ya, artinya bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit seperti itu ya Ustadz ya. Kita sama-sama belajar. Betul sekali Ustadz. Karena kan kita juga berpikir tentunya saya ingin semuanya itu dalam ibadah itu benar-benar gitu ya. Artinya dari segi bacaan benar gitu ya. Karena sayang sekali saya Ustadz ya, ketika kita kesungguhan kita sudah ada tapi kita tidak belajar itu ya, yang pada akhirnya akan menghilangkan segala apapun kebaikan tentang kita seperti itu Ustadz ya. Jadi jangan sampai kata orang Sunda mah capek gawe teu pakai. Nah itu Ustadz ya, tambuh laku gitu. Iya, kita capek-capek ibadah tapi ternyata ibadah kita ditolak. Nah itu karena tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kan intinya makna dari ibadah ataupun kaitan dengan ibadah adalah tentu saja semua yang basically-nya bercontoh kepada Nabi kita tentunya seperti Ustaz ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Ustaz. Kemudian dari Ustaz nih untuk para pemula khususnya sedikit tips saja bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat KDKB khususnya sedikit tips ya. Insya Allah nanti lebih banyak tipsnya juga akan kita ulang terus-menerus ya Ustaz ya. Insya Allah tentunya. Nah tips untuk para pemula ya artinya ya lebih ke motivasi semangat untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, yang pertama mungkin niatkan kita untuk belajar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya harus ikhlas mau belajar. Betul. Ya mau belajar. Kemudian yang kedua sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga cari guru. Penting sekali sih. Iya, cari guru. Jangan maaf gurunya jangan YouTube ya pasti. Iya. Nggak bisa di YouTube ya. Nggak bisa YouTube, harus hadir atau minimal mungkin sekarang ada teknologi bisa lewat video call atau lewat Zoom meeting. Misalkan minimalnya demikian. Ya, hadir di majelis ilmu baik itu secara daring ataupun hadir langsung gitu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah kita talaki dengan guru kita memperbanyak baca Al-Quran riyadhah. Betul sekali ya. Karena memang saya juga pernah mendengar tadi karena jadi si lidah dan juga mulut dengan terbiasa kita terus mengulang dan mengulang akhirnya dia akan lentur ya Ustaz ya. Iya betul. Maksudnya secara tidak langsung juga itu akan mempermudah kita dalam pembelajaran tajwid juga ya Ustaz. Makhraj huruf gitu ya maksudnya. Harus latihan. Iya, latihan terus ya Ustaz. Iya, latihan. Ya samalah ketika seorang atlet ketika dia dapat materi dari gurunya, kemudian di rumah nggak pernah berlatih. Jadi apa dia? Kan percuma. Iya, betul. Jadi nol lagi kan? Iya, sama lah dengan Al-Quran begitu. Karena Al-Quran itu adalah ilmu praktik. Iya. Harus banyak berlatih, harus banyak mendengarkan para masyayikh yang mu'tabar qiraatnya ilmu qiraatnya diakui dunia ya, secara bacaan pun fasih luar biasa dan kita bisa mengikutinya. Masya Allah, begitu ya sahabat KDKB yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya adalah bagaimana sahabat-sahabat KDKB tentunya mempunyai sebuah niat yang baik bahwasanya
ibadah kita ini ingin benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Betul. taala. Dimulai dengan apa? Belajar dan terus belajar ya Ustaz ya. Betul. Tidak ada kata terlambat dalam hal belajar ibadah mah ya Ustaz ya. Iya, nggak Selama napas kita masih berdetak, Iya. nyawa kita masih berada dalam raga kita, terus untuk belajar seperti itu Betul. tentunya. Masya Allah. Sebetulnya ada kisah inspiratif, cuman ya cukup waktunya ya. Oh Masya Allah. Kisah inspiratifnya akan Ustadz nanti sampaikan ya di kesempatan podcast KDKB di lain waktu. Seperti itu ya Ustadz? Ya, insya Allah. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran Ya, ya. Ustadz untuk kesempatan waktunya. Sama-sama. Semoga Ustadz selalu ada dalam kesehatan. Amin, ya. amin, amin. Dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Panjang umurnya untuk terus berbagi ilmu yang Ustadz miliki, Amin, amin. kebermanfaatannya untuk kami semua, untuk saya dan juga untuk sahabat KDKB yang ada dimanapun berada. Alhamdulillah Ustadz, kita akhiri tentunya Oke. pertemuan kita. Terima kasih sahabat KDKB semua. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan podcast bersama KDKB Komunitas Dakwah Kabupaten Bandung. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.